Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum ya abna'i as-salihin? Hayyakumullah. La'alakum ala atami sihatin wa afiyatin. Insyaallah hadal yaum sanuwasil darsana fi dars al-adab wal akhlaq. Insyaallah. Baik. Nabda bil khair. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Fahayyakumullah jami'an bil afiyah wa urahibukum tarhiban haran wa uhayyukum bi tahiyatil Islam fa aqul Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa aqul ahlan wa sahlan wa marhaban bikum fid dars al adab wal akhlaq. Baik, kamal adah ya abna'i as-salihin. Qabla an nabda ad-dirasah nastami al-an ayatun min ayatillahi fil Qur'anil Karim allati tata'allaqu bil akhlaqil hamidah bil akhlaqil karimah bil akhlaqil azimah. Nastami al-an jayidan. Nun wal qalami wama yasturun ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun wa inna laka la ajran ghayra mamnun wa innaka la ala khuluqin 'azim fasatubsiru wa yubsirun bi ayyikumul maftun inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla 'an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Hayakumullah. Baik, alhamdulillah al-an wasalna ila al-hadis alif wa arba'umi'atin wa khamsin wa samanin. Baik anak sekalian, sampai pada hadis pembahasan kita dari kitab Tuhfatul Kiram ini pada hadis yang ke-1485. Nah ya, coba anak-anak semua dibuka kitab Al-Muqarrarnya nah ya, yang sudah dibagikan itu. Ya, coba kita lihat bersama sekarang ya. Kita baca bersama anak ya. Hayyakumullah jami'an bil afiyah. Nah, tunggu sebentar nak ya. Tentunya kalian sudah membuka semua kitabnya nak ya. Sudah ketemu hadisnya? Ya, sudah ketemu hadisnya. Hadis yang ke-1485 ya. Hadis yang ke-1485 ya. Baik. Coba kita lihat hadis yang ke-1485 ya. Nah, coba perhatikan. Naam. Wa an Tamimin ad-Dari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ad-dinun nasiha. Agama itu adalah nasihat. Salasa marrah. Jadi Rasulullah SAW bersabda ad-dinun nasiha. Kulna kami berkata, liman hiya ya Rasulullah? Bagi siapa nasihat itu wahai Rasulullah? Qala Rasulullah menjawab, lillahi wali kitabihi wali rasulihi wali a'immatil muslimina wa ammatihim. Akhrajahu Muslim. Ya, jadi anak-anak sekalian, nasihat itu anak-anak sekalian adalah bagi siapa? Bagi Allah Subhanahu wa taala, bagi kitabnya, bagi rasulnya, bagi pemimpin kaum muslimin dan bagi seluruh kaum muslimin secara umum ya, kaum muslimin secara umum. Hadis ini sahih dikeluarkan oleh Imam Muslim. Baik anak-anak sekalian, kita lihat sekarang apa sih nasihat itu anak-anak sekalian ya? Apa sih nasihat itu? An-nasihatu sebenarnya sudah sering usahakan yang lebih mudahnya itu iradatul khair lil ghair ya, iradatul khair lil ghair artinya menginginkan kebaikan bagi orang lain
ya. Atau di sini juga bisa diartikan an-nasihatu ai iradatul khairi lil mansuhi lahu. Jadi menginginkan kebaikan bagi orang yang diberi nasihat itu anak-anak. Jadi anak-anak, kalau ada orang menasihati anak-anak, kita terima, anak soleh semua ya, kita terima dengan hati yang lapang, dengan dada yang lapang kalau ada nasihat. Nah, justru kita bersyukur Allah, alhamdulillah masih ada saudara saya mau nasihati saya. Karena apa nak? Kita harus tahu nasihat itu apa tadi nak? Iradatul khair liman suhilahu. Jadi menginginkan kebaikan bagi orang yang bernasihat itu. Jadi gak ada orang bernasihat itu ingin keburukan anak-anak, ya. Iya, jadi iradatul khair lil mansuhi lahu, atau yang mudah itu iradatul khair lil ghair, ya, menginginkan kebaikan bagi orang lain. Ya, itulah arti nasihat ya. Barakallahu fikum. Baik, sekarang coba kita lihat ma yustafadu minal hadis, apa yang bisa kita ambil faedah dari hadis ini. Nah, ini wujubun nasihati lillahi wa dzalika bil imani bihi, ya, wan nafsi syariki anhu wa wasfuhu bisifatil kamali kulliha wa tanzihi min jami'in naqais wa adami ta'wili asma'ihi wa sifatihi wal qiyami bi ta'atihi wa istinabi isyanihi wan nasihatu lil kitab bil imani bi annahu kalamullah ghairu makhluq wa tahlilu ma halalahu wa tahrimu ma harramahu wal ihtida'u bima fihi wat tadabburi li ma'anihi wa mau'izat wa mawa'idhihi wal qiyamu bi tilawatihi wa jami'i huquqihi wan nasihatu lirrasul tasdiquhu fima ja'a bihi wattiba'uhu fima amara bihi wa naha anhu wa ma'rifatu ahadithihi wa nashriha wad du'a'u ilaiha ay wad da'watu ilaiha wa dzabu anha, dan membelanya. Baik. Nah, perhatikan yang pertama tentang apa sih anak-anak nasihat kepada Allah itu, kok Allah Subhanahu wa taala dinasihati. Nah, bukan berarti kita menginginkan kebaikan bagi Allah anak-anak ya, tapi apa wajibnya kita nasihat pada itu dengan apa, bagaimana anak-anak? Dengan kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita juga menafikan, maksudnya kita menafikan atau meniadakan segala sekutu bagi Allah. Jadi kita tidak berbuat syirik kepada Allah, nah ya. Dan juga kita menafikan, dan juga kita apa? Menafikan kita ada bahwa Allah itu memiliki sekutu, memiliki tandingan. Jadi Allah Subhanahu wa taala adalah esa anak-anak ya. Allahu la ilaha illallah ya. Nah, baik. Kemudian kita mensifati Allah Subhanahu wa taala dengan sifat yang sempurna seluruhnya. Jadi semua Allah sifatnya itu sempurna semuanya nah ya. Ya wasifatihil ula itu nah ya. Wa tanzihu min an jami'in naqais, dan kita mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari seluruh kekurangan-kekurangan. Dan juga kita tidak mentakwil nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifatnya anak-anak. Jadi kita tidak boleh mentakwil nama-nama dan sifat Allah anak-anak ya. Wal qiyamu bi ta'atihi, dan nasihat kepada Allah itu adalah kita menegakkan ketaatan kepadanya, dan kita nasihat kita kepada Allah itu adalah dengan kita menjauhi kita bermaksiat kepadanya ya. Nah, adapun nasihat kepada kitabnya, wali kitabih itu bagaimana bentuk nasihat kita kepada kitabullah atau Al-Qur'an ya anak? Ya kita beriman, wal imanu, ya kita beriman bi annahu kalamullah ghairu makhluk. Bahwasanya Al-Qur'an adalah kalamullah, ya. Perkataan Allah Subhanahu wa taala atau ucapan atau perkataan Allah Subhanahu wa taala, bukan makhluk anak-anak ya. Itu ingat, penting ini. Karena ini ada orang-orang yang meyakini bahwa Al-Qur'an itu adalah makhluk. Nasallallahu alaihi wasallam. Nah, di antara ingat kalian dulu yang pernah saya cerita Imam Ahmad bin Hanbal itu disiksa itu karena waktu itu khalifah itu berkeyakinan, berakidah bahwa atau meyakini bahwa Al-Qur'an itu adalah makhluk, karena ada ulama ini Ibnu Abi Duat ini Nah, waktu itu Imam Ahmad disiksa, di penjara, dicemeti sampai ya Allah, kasihan untuk Imam Ahmad rahimahullah rahmatullah ya. Baik, jadi seperti itu anak sekalian. Kemudian juga apa? Iman kita, nasihat kita kepada Al-Qur'an itu dengan apa? Kita menghalalkan apa yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an ya. Ya, ini dihalalkan dalam Al-Qur'an. Kita juga mengharamkan apa-apa yang diharamkan oleh Al-Qur'an ya. Nah, di antaranya yang sekarang saya santer ini apa ini? Ada orang menghalalkan musik padahal dalam Al-Qur'an anak-anak jelas sekali. Wa minan nasi may yashtari lahwal hadis. Lahwal hadis artinya nyanyian, musik anak-anak. Ya, jadi jangan anak-anak kalian termasuk subhat-subhat orang-orang yang mengatakan bahwa musik itu halal anak-anak. Ya, jelas sekali ayatnya anak-anak.
kita bisa lihat tafsir Ibnu Katsir bahwasanya itu adalah al-ghina. Jadi lahwal hadits itu ghina, nyanyian, apalagi disertai dengan musik, ya, musik-musik itu terutama musik ini yang haram itu Sebenarnya hadis Bukhari itu akan datang umatku nanti yang yastahilul ghina wal hira wal ma'azif, menghalalkan al-hira, menghalalkan sutra, juga menghalalkan zina dan juga alat-alat musik. Nasallallahu alaihi. Jangan sampai anak-anak sekalian, anakku yang sholih yang di pondok Abu Hurairah, ya, jangan kalian sampai masuk subhat bahwasanya musik itu halal, nyanyi-nyanyi itu halal. Apalagi sekarang dengan adanya fitnah sekarang ini yang sudah mendunia ini, kaum muslimin hampir sebagian besar bahkan ya terfitnah dengan adanya aplikasi TikTok itu loh. Joget-joget ria dan sebagainya. Allah ya Rabbi, la haula wala quwata illa. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga diri Ustaz dan keluarga Ustaz dan anakku sekalian yang soleh di rumah ya. Jangan sampai kalian terpedaya dengan musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala ingin menghancurkan Islam ini lewat musik, lewat generasi muda yang ingin hancur lewat musik, kesenangan pada musik dan nyanyian, sehingga mereka lupa pada Al-Qur'an anak sekalian. Padahal kalau kita baca anak sekalian, seperti tadi iman pada Al-Qur'an itu apa? Kita beriman, ya, kita halalkan yang halalnya, kita halalkan yang diharamkannya. Kita ini wal ihtida'u bima fihi. Dan kita juga mengambil hidayah, mengambil petunjuk dari Al-Qur'an anak-anak. Wat tadabburu lima'anihi, dan kita mentadabburi makna-makna Al-Qur'an. Wa ma'wa'idhihi, dan juga pelajaran-pelajaran Al-Qur'an wal qiyamu bitilawatihi, dan kita membacanya anak-anak alaihi wa anak itulah sifat orang bertakwa anak. Kita baca siang dan malam ya, habis subuh, salat subuh ya, sambil mungkin nunggu sarapan atau apa anak-anak, kalian bisa membaca Al-Qur'an anak. Habis sholat subuh masih di rumah atau masih anak-anak di pondok ya, atau kalian juga di rumah bisa seperti itu ya. Bacalah habis keberkahan di hari subuh hari itu kita buka hari kita, ucapan keluar dari lisan kita tuh dengan membaca Al-Qur'an, dengan kalamullah ya, dengan Al-Qur'an ya. Baik, dan juga kita menegakkan tentunya hak-haknya dalam artian harus kita menghormati, menghargai Al-Qur'an itu dan sebagainya. Nah, adapun wan nasihatu Rasul, adapun nasihat kepada Rasul itu anak-anak, yaitu kita membenarkan apa-apa yang pada beliau bawa ya, dan juga kita mengikutinya, apa-apa yang beliau perintahkan dan juga apa yang beliau larang. Jadi yang dipinta oleh Rasulullah kita ikuti, yang beliau larang kita jauhi. Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Nah, sudah hafal semua di surah apa itu anak-anak? Surat Al-Hasyr ya? Iya, barakallahu fiik. Iya, baik anak-anak sekalian. Wa ma'rifatu ahadisi, dan kita nasihat kita pada Rasul itu bagaimana nasihat kepada Rasul bagi Rasul, yaitu kita mengenal, mempelajari hadis-hadisnya. Nah, di antara sedang kita bahas sekarang anak ya, kita pelajari hadis-hadisnya untuk jadi pelajaran buat kita semua tentunya, dan juga kita sebarkan hadis itu ya, sebarkan, kita baca ya, kita kasih tahu orang ya, kita ingatkan mungkin dengan tulisan, apa dengan media-media internet sekarang, medsos ini ya, kalian sebarkan itu kebaikan ya, isilah media beranda-beranda sosial kalian itu dengan kata-kata firman Allah Subhanahu wa taala dengan tafsirnya, atau juga sabda Rasulullah SAW dengan tafsiran para ulama, tentunya di atas pemahaman salaful ummah. Nah ya, bukan menurut hawa nafsu kita atau keinginan suatu kelompok, suatu pemahaman atau apa tapi kita mengikuti tentunya memahami Al-Qur'an Sunnah di atas apa? Ala fahmi salafil ummah, ay ala fahmi sahabah at-tabi'in wa tabi'ut tabi'in wa man sara ala nahjihim ila yaumiddin. Nah, baik anak sekalian, dan juga apa? Dan kita berdakwah ini wa du'a'u ilaiha, artinya maksudnya berdakwah kepada berpegang teguh kepada Al-Qur'an dan Sunnah, wa dzabbu anha, dan kita bela Al-Qur'an dan Sunnah ini anak-anak dari penafsiran orang yang menyimpang dan sebagainya ya. Baik, barakallahu fikum ya abna'iyas sholihin. Itu yang pertama. Kemudian nah ini yang kedua, ada 4 ini, masya Allah. Nah, walaupun pendek hadis tadinya, tapi banyak sekali syarahnya ini ya. Baik, perhatikan. Wujubun nasihatu li'aimatil muslimin. Nah ini wajibnya kita menasehati, bernasihat kepada pemimpin-pemimpin kaum muslimin dengan bagaimana? Bisam'i wa ta'ah wal wafa ilahum wa nasfihim birrifqi wa adamil khuruji alaihim wa in ra'a an-nasu syai'an minal qusuri fi a'malihim wa in urida bihil ulama'u fanasfuhum huwa qabulu qaulihim wa tawqirihim wal iktida'u bihim. Nah, anak sekalian, bagaimana wajibnya kita menasihati pemimpin-pemimpin kaum muslimin, pemerintah ini ya. Bagaimana caranya? Yaitu apa? Bagaimana cara kita menasihati pemimpin anak-anak? Yaitu dengan apa? Nah ini bisam'i wat ta'ah wal wafa. Jadi kita mendengar dan taat tentunya dalam hal yang ma'ruf ya. Dan juga kita tunaikan hak-hak mereka itu Kita berikan hak mereka ya. Ya.
Jadi kita taati mereka, kita dengarkan, tentunya taat mendengar dan taat dalam hal yang ma'ruf, bukan dalam maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya wa nasuhum birrifqi, dan juga kalau kita ingin berikan nasihat pada ulama, pada umara ya, kepada pemerintah anak-anak dengan penuh lemah lembut ya, bukan dengan kata-kata di atas mimbar dengan demonstrasi dan sebagainya, bukan seperti itu anak-anak sekalian ya. Dan juga jangan sampai ini wa adamul khuruji alaihim, dan kita tidak memberontak kepada pemerintah anak-anak. Tidak boleh anak-anak memberontak itu ya. Meskipun ini wa in ra'an nasu say'an minal qusur, walaupun kita melihat atau manusia melihat ada sesuatu dari kekurangan pada pemerintah itu anak-anak. Ya namanya manusia anak-anak, nggak ada yang sempurna anak-anak soleh semua ya. Ya kita sendiri banyak kekurangan, ya kita perbaiki dulu diri kita ya. Jadi sebelum kita lihat aib orang, apalagi aib pemerintah, dikutus umbar ke sana kemari, ya aib sendiri kita masih banyak kekurangan kita. Nasallallahu alaihi wasallam. Baik anak-anak sekalian, nah fi a'malihim, dalam amal, maksudnya dalam mereka menjalankan roda pemerintah itu banyak kekurangannya ya, atau yang tidak pas dengan sesuai dengan yang kita yakini atau kita kebenaran atau dalam syariat ini, ya kita bersabar, nah kita nasihati. Kalau mau nasihat adalah dengan pernah lemah lembut. Coba antum ingat dulu, togut ya di dunia ini yang ngaku sebagai Tuhan tuh Fir'aun, tapi apa katanya Allah perintah kepada Musa, wa qula lahu qawlan layyina la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Nah, bayangkan, enggak ada pemerintah zaman sekarang ini yang paling sombong di muka bumi, sewenang-wenang sampai dia bunuh bayi-bayi semua, dia bunuh semua tuh anak. Biarkan ya bayi laki semua dibunuh, bayi perempuan dibiarkan. Jadi tindak diperbudak itu Bani Israel. Tapi apa perintah Rasulullah, perintah Allah Subhanahu wa taala kepada rasulnya itu Nabi Musa dan Nabi Harun? Idhaba ila fir'auna wa qula lahu qawlan layyina la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Nah, itu coba perhatikan. Pergilah kalian berdua kepada dia, kepada Fir'aun itu, dan apa? Berikanlah nasihat kepadanya dengan ucapkanlah padanya wa qula lahu qawlan layyina. Kata yang lemah lembut. Jadi nasihat itu dengan lemah lembut, dengan teriak-teriak, orasi di atas mimbar, di destrunya, teriak di pinggir-pinggir jalan yang demo-demo itu, ya. Demonstran itu tidak seperti itu. Nah, kalau mau nasihati pemerintah tuh ambil tangannya. Kalau antum merasa mampu ya pergi ke sana, pegang tangannya, duduk nasihati secara rahasia berdua, jangan disebar ke sana kemari di media sosial, di jalan-jalan dan sebagainya. Bukan begitu cara menasihati pemerintah anak ya. Baik, barakallahu fikum. Nah, kemudian ini adapun yang dimaksud dengan walaupun nasihat pada pemimpin, karena memang a'imah itu ya umara ulil amri itu ada dua, yaitu ulama dan umara. Nah, adapun kita ingin menasihati para ulama itu bagaimana caranya nasihat pada para ulama itu? Nah, wa in urida bihi al ulama, yang jika dimaksud dengan pemimpin adalah para ulama, fanashuhum, maka menasihati mereka adalah wa qabulu qaulihim, menerima perkataan-perkataan mereka, wa tauqirihim, dan kita hormati para ulama, orang-orang yang alim itu ya, ahli ilmu, wal iktida'u bihim, dan kita mengikuti adab dan akhlak mereka ya. Jadi seperti itulah nasihat kita pada ulama. Kemudian yang ketiga anak, wujubun nasihati li'amatil muslimin wa dzalika bi irsyadihim ila masalihim fi dunyahum wa ukhrahum wa kaful adha anhum wa ta'limuhum ma jahiluhu wal amru bil ma'rufi wan nahyu anil munkar. Nah, adapun jadi wajib nasihatnya juga kepada kaum muslimin seluruhnya, ini umumnya kaum muslimin anak-anak sekalian. Bagaimana caranya? Wadzalika bi irsyadihim ila masalihim, yaitu dengan menunjukkan pada mereka perbuatan-perbuatan, amal-amal, perkataan dan perbuatan ya yang akan membawa kepada kemaslahatan mereka. Jadi kita harus nasihat, inginkan kebaikan pada kaum muslimin secara umum anak-anak, yaitu dengan apa? Menunjukkan mereka pada hal-hal yang membawa kemaslahatan bagi mereka dunia dan akhiratnya anak-anak ya, kemaslahatan dunia dan juga kemaslahatan akhiratnya. Dan juga apa? Waqaful adza anhum, dan kita menahan diri ya dari lisan kita, dari tangan kita, dari kaki kita, anggota badan kita ini untuk menyakiti kaum muslimin anak-anak sekalian. Tidak boleh anak-anak ya. Nah, itu bentuk nasihat kepada kaum muslimin. Jadi kita jangan sampai menyakiti sesama kaum muslimin ya. Al muslimu apa nak? Man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Jadi orang yang muslim itu yang sesungguhnya sejati adalah orang apa? Yang muslim yang lainnya selamat dari gangguan lisannya dan tangannya ya. Jadi anak-anak jaga ya, jaga lisan kita ini, jaga tangan kita ini, jangan sampai kita menyakiti kaum muslimin. Kan itulah muslim sejati itu nah ya. Jadi orang yang selamat atau selamat salim muslim yang lain dari gangguan lisan dan juga tangannya. Nah ya.
Baik, kemudian kita ajarkan wa ta'limihim bima jahiluhu, dan kita ajarkan kaum muslimin ini apa yang belum mereka mengetahui tentang perkara-perkara agamanya untuk kemaslahatan dunia dan akhirat mereka, dan juga apa? Wal amru bil ma'rufi wan nahyi 'anil munkar, dan juga kita merintahkan mereka untuk berbuat yang ma'ruf dan melarang mereka dari perbuatan yang mungkar. Nah, ya, baik, barakallahu fikum. Dan yang ketiga terakhir akhwan, yang keempat, wan nasihatu tusamma dinan wa islaman wa inna dina huwal qawlu wal amalu. Nah, an-nasiha itu anana ad-dinun nasiha, ya. Jadi agama itu nasihat, maka nasihat itu dikatakan adalah agama. Ad-dinu an-nasiha dikatakan dinan wa di itu sama dinan wa islaman. Jadi keselamatan, ya, agama dan keselamatan. Karena apa? Wa inna din, karena yang apa? Ad-din itu adalah perkataan dan perbuatan. Nah, ya, bukan sekedar hanya dalam batas hanya dipahami tapi dibukti dalam kenyataan. Nah, kita yang keluar dari lisan kita adalah perkataan-perkataan yang baik, ya, qaulan layyina, lemah lembut, ya, pada sesama kita, saudara kita, ya, lebih tunjuk kepada kalau mau menasihat pemerintah, ya, dan juga kita beramal, amal-amalan, kita beramal, amal nahi munkar yang akan membawa kemaslahatan bagi kaum muslimin secara keseluruhan, baik dunia mereka dan juga untuk akhirat mereka. Hayyakumullahu jami'an bil afiyah. Baik anak-anak sekalian, nah sekarang dari tadi kalian dengarnya nasihatnya Ustadz, ya, kita belajar ini. Sekarang Ustadz ingin uji sejauh mana kalian bisa memahami apa yang Ustadz sampaikan dari tadi. Hanya 5 soal, ya. Ayo coba sekarang siap mas lembar kertas dan alat tulis kalian, ya. Baik. Hal antum musta'id? Nah, siap. Kita langsung ujian. Imtihan al-yaumi. Al-ajwibatul muta'addidah khamsu as'ilatin. Su'alun wahidun fi kulli syasha. Muddatul ard daqiqatan wahidatan. La tansau an taktubu asma'akum wa faslakum. Baik. Jangan lupa anak-anak, ya, tulis nih. Dan ingat tadi, jangan hanya tulis pilihan jawaban, ya, tapi tulis dengan jawabannya, ya. Baik. Hal antum musta'idun? Hal antum musta'id? Sudah siap kan, ya? Nah, tulis dulu 1 sampai 5 ke bawah. Jadi tinggal kalian jawab nanti, ya. Nah, karena ada 5 soal saja. Baik. Idza kuntum musta'idun fabda'u bi bismillahirrahmanirrahim. Antamimid dari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ad-dinu kada wa kada. Nah, Antami ad-dari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallam. Yani makna an-nasiha, an-nasihatu tuwajjahu ila hadhil asnaf illa an-nasihatu tuwajjahu ila hadhil asnaf illa tanabbahu illa an-nasihatu tuwajjahu ila hadhil asnaf ila hadhil asnaf illa. Nah, ma makna an-nasiha ya abna'i as-salihin? An-nasihatu hiya iradatu kadza wa kadza lil mansuhi lahu. Iradatul kadza wa kadza lil mansuhi lahu. Nah,
Ma ma'na an-nasihah ya abna'i? An-nasihatu hiya iradatu kadza wa kadza lil mansuhi lahu. Hayyaka wallahu bil afiyah. Baik, ar-raqmut tali. Ma yustafadu minal hadis. Ma yustafadu minal hadis. Wujubun nasihatu li a'immatil muslimin bihadhil umur illa. Ini wujubun nasiha, an-nasihatu li a'immatil muslimin bihadhil umur illa. Ini yani ma yustafadu minal hadis wujubun nasihah li a'immatil muslimin bihadhil umur illa. Naam, wa amma nasihatu lil ulama hiya bihadhil umur kadzalik illa. Wa amma nasihatu lil ulama hiya bihadhil umur illa. Baik, barakallahu fiik ya abna'i. Ya. Ayo cepat-cepat. Mana siapkan HP kalian semua tuh. Isnan. Foto yang baik, foto yang terang nak ya. Foto yang terang. Khamsah. Ya. Sittah. Sab'ah. Ya. Ayo cepat anak solih. 10 detik aja, 10 hingga sampai 10. Ya. Di foto ya yang jelas dan terang. Ya, dikirim di nomor WA Ustadz 085 239 500 121. Ingat, cepat dikirim ya hari ini juga. Jangan ditunda-tunda lagi. Ustadz tidak mau terima sekarang. Kalian menunda-nunda. Ya, ingat itu. Ya, kirim di nomor WA Ustadz setelah foto yang jelas kelihatan ya. Dikirim di nomor WA Ustadz 085 239 500 121. Taib. Barakallahu fikum ya abna'i as-solihin. Ma'akumun najah insyaallah. Taib. Nakhtatim darsana bid-du'a kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.